Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ainitya, NIM 201011062. Di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi. Menurut Dumairi, pada tahun 1966, sistem ekonomi itu merupakan satu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antara manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Nah, selanjutnya dikatakan juga bahwasanya sistem ekonomi ini tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi juga berkaitan dengan filsafat, pandangan, dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sistem ekonomi ini merupakan perpaduan antara aturan-aturan atau cara-cara yang menjadi satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Sistem ekonomi ini merupakan suatu kumpulan dari aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang saling berkaitan dalam upaya memenuhi kebutuhan untuk mencapai kemakmuran. Landasan Sistem Ekonomi Indonesia. Nah, secara normatif, landasan Sistem Ekonomi Indonesia ini merupakan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pasal 33 Undang-Undang 1945 ini merupakan pasal utama bertumpunya Sistem Ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila dengan kelengkapannya, yaitu pasal-pasal 18, 23, 27 ayat 2, dan 34. Nah, sistem ekonomi Pancasila ini memiliki ciri-ciri pokok koperasi sebagai pokok guru perekonomian, lalu roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral, adanya kehendak yang kuat dari seluruh masyarakat ke arah pemerataan sosial, lalu nasionalisme yang menjiwai setiap kebijakan ekonomi, dan adanya keseimbangan yang jelas antara perencanaan di tingkat nasional dengan pelaksanaan kegiatan ekonomi. Lalu, klasifikasi sistem ekonomi. Klasifikasi sistem ekonomi ini terbagi dalam dua. Yang pertama berdasarkan mekanisme dan koordinasinya, yaitu sistem di sini ada sistem ekonomi tradisi, sistem ekonomi komando, dan sistem ekonomi pasar. Nah, berdasarkan mekanisme dan koordinasinya, yaitu sistem ekonomi tradisi, mekanisme koordinasi berdasarkan tradisi ini berlaku dalam perekonomian yang masih berada dalam tahap yang sangat sederhana. Nah, dalam kegiatan ekonomi yang sangat terbatas, jumlah penduduknya juga masih sangat sedikit dan saling mengenal. Nah, pada sistem ekonomi tradisional, kegiatan ekonomi ini tidak didasari oleh motivasi mencari keuntungan. Sistem ekonomi komando. Nah, sistem komando ini memiliki mekanisme koordinasi yang memang berdasarkan komando pusat kekuasaan. Semua kegiatan ekonomi yang penting, produksi, konsumsi, dan distribusi ini ditentukan oleh lembaga kekuasaan. Lembaga yang diberikan hak koordinasi ekonomi ini disebut perencanaan terpusat. Sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar ini merupakan sebuah sistem yang menetapkan harga barang dan jasa serta keputusan ekonomi dibuat berdasarkan hubungan yang terjadi antara produsen dengan konsumen. Praktis, pemerintah sama sekali tidak berperan apapun dalam sistem ini karena semuanya dilakukan oleh pelaku perekonomian itu sendiri. Nah, pemerintah ini hanya berperan untuk memberikan aturan hukum sehingga sistemnya bisa berjalan dengan seutuhnya. Berdasarkan ideologi, ini terbagi sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi islami, dan sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis ini memiliki karakteristik antara lain alat produksinya berada di tangan perorangan, aktivitas mekanisme produksinya diserahkan pada mekanisme pasar atau price system, lalu adanya persaingan bebas dalam perekonomian, motif ekonomi terutama untuk kepentingan individual atau diri sendiri, serta negara memiliki peran yang sangat minimal. Sistem ekonomi sosial. Sistem ekonomi sosial ini merupakan salah satu sistem ekonomi yang menjadikan pemerintah sebagai peran penting dalam mengendalikan dan mengatur semua kegiatan ekonomi. Nah, di sistem ini pemerintah memiliki kekuasaan penuh dalam merencanakan, mengambil keputusan ekonomi, dan mengatur semua kebijakan yang bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan rakyat serta memberikan kesetaraan dalam menangani semua masyarakat, baik itu miskin maupun kaya.
Sistem ekonomi Islami. Nah, sistem ekonomi Islami ini secara sederhana ini merupakan sebuah peraturan di mana pelaksanaannya berlandaskan dengan berbagai syariat Islam, yaitu Islam dan selalu berpedoman kepada Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, hal ini meliputi kegiatan serta simpan pinjam, investasi, dan berbagai kegiatan lainnya. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi ini mengandung unsur dari kedua sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, sehingga beberapa karakteristiknya kebanyakan keputusan ekonomi ini dibuat oleh sektor swasta atau perusahaan dan sektor publik pemerintah memainkan peran yang sangat besar dalam peraturan dan pengambilan keputusan ekonomi juga. Selanjutnya yaitu BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003, BUMN ini memiliki tujuan untuk negara, yaitu memberi sumbangan untuk perkembangan ekonomian secara umum. Nah, secara khusus BUMN ini bertujuan untuk memberikan sumbangan untuk penerimaan negara, mendapatkan keuntungan, menyelenggarakan manfaat umum seperti menyediakan barang dan jasa, penyediaan barang dan jasa bermutu tinggi dan memenuhi masyarakat, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dilakukan oleh sektor swasta dan koperasi, dan aktif memberi bimbingan dan bantuan untuk pengusaha ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Seperti yang telah tertera dalam slide, BUMN itu berdasarkan jenisnya menjadi dua, yaitu Persero dan Perum. Nah, badan usaha perseroan itu bertujuan untuk meningkatkan nilai usaha, menyediakan barang dan jasa berkualitas. Nah, itu contoh persero BUMN, yaitu ada PT Pertamina, PT Pertamina Pharma Tbk, PT Kereta Api Indonesia, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu Perum BUMN. Ini merupakan salah satu bentuk BUMN dalam perusahaan umum. Nah, berikut ini merupakan contoh Perum, yaitu Perum Damri, Perum Bomlok, dan lainnya. Slide selanjutnya yaitu BUMD. BUMD ini merupakan badan usaha seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah yang terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Nah, tujuan dibentuknya BUMD ini adalah melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum, dan peningkatan penghasilan daerah. Dari manakah modal BUMD ini berasal? Berdasarkan pasal 304 Undang-Undang 23 tahun 2014 diatur bahwasannya daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan atau BUMD. Penyertaan modal daerah tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara atau BUMD. Lalu, penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjutnya, sumber modal BUMD ini berasal dari penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, sumber modal lainnya yaitu berupa kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham. Selanjutnya yaitu koperasi. Nah, koperasi ini merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Nah, perkoperasian ini adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan operasi, yang mana perkoperasian ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Prinsip koperasi yaitu keanggotaan operasi ini bersifat sukarela dan terbuka, pengawasannya oleh anggota diselenggarakan secara demokratis, anggotanya berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi. Lalu koperasi ini badan usaha swadaya yang otonom dan independen. Koperasi juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan manfaat dari koperasi tersebut. Lalu yang terakhir ini ada ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif ini merupakan konsep ekonomi yang mana menekankan pemanfaatan kreativitas, inovasi, dan keunikan untuk menciptakan suatu nilai ekonomis.
Ekonomi kreatif ini menjadi satu di antara sektor paling dinamis dalam perekonomian dunia. Nah, ekonomi kreatif ini juga dapat diartikan sebagai pemanfaatan daya kreasi, ide, dan keterampilan manusia untuk menciptakan nilai tambah secara ekonomis. Ciri-ciri ekonomi kreatif itu yang pertama adalah memiliki kreasi intelektual, yaitu yang dimaksud kreasi intelektual ini sangat dibutuhkannya kreativitas serta keahlian lainnya dalam masing-masing jenis sektor. Lalu yang kedua yaitu mudah diganti. Suatu jenis inovasi dalam bidang ekonomi kreatif itu harus selalu dikembangkan sesuai dengan aktivitas ekonomi. Maka itu kreasi dan inovasi yang ada diharapkan mudah diganti untuk menyesuaikan dengan pasar. Yang ketiga, distribusi secara langsung dan tidak langsung. Adanya distribusi secara langsung dan tidak langsung ini menjadi salah satu ciri suatu ekonomi kreatif. Pasalnya, hal tersebut merupakan kebijakan yang ada dalam perusahaan serta dengan memperhatikan kebutuhan konsumen. Yang keempat, memerlukan kerjasama. Kerjasama ini merupakan hal yang penting dan selalu hadir dalam setiap bidang pekerjaan. Dalam bidang ekonomi kreatif misalnya, kerjasama ini merupakan pihak pengusaha dan pemerintah yang mengatur kebijakan penting untuk kelancaran proses yang sedang dijalani. Yang kelima, berbasis pada ide. Nah, ide ini merupakan satu utama yang harus disiapkan dalam bidang ekonomi kreatif. Ide dari setiap orang itu pasti berbeda-beda. Maka dari itu, gagasan juga harus dikembangkan demi menciptakan inovasi dan kreativitas dalam bidang ekonomi kreatif. Yang terakhir yaitu tidak memiliki batasan, yang mana tidak memiliki kebatasan dalam bidang ekonomi kreatif ini diartikan bahwasanya inovasi dan kreativitas dari setiap orang yang terlibat dalam menciptakan suatu produk dan bidang tersebut tidak memiliki batasan yang pasti. Berikut ini yang tertera di slide itu merupakan jenis-jenis bidang ekonomi kreatif, itu ada 14, dimana semuanya mencakup dalam bidang ekonomi kreatif karena adanya inovasi dan kreativitas dan keunikan. Nah, jenis-jenis bidang ekonomi kreatif ini pasti akan ada salah satunya di tempat tinggal Anda atau mungkin lingkungan Anda di kota Anda. Mengapa harus ekonomi kreatif? Karena ekonomi kreatif ini juga sangat berkesinambungan dalam dampak sosial, lalu sumber daya terbarukan, citra dan identitas bangsa dan iklim bisnis, serta kontribusi dalam ekonomi. Sekian dari saya, Ainitya. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.